Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyupi, mahasiswa Stidki NU Indramayu akan membuka review buku Islam Kita Islam Nusantara yang dikarang oleh Muhammad Guntur Romli dan tim Ciputat School. Yang perlu saya sampaikan di sini dari buku karangan oleh Muhammad Guntur Romli dan tim Ciputat School bahwa Islam Nusantara ini memiliki 5 nilai dasar Islam Nusantara. Yang pertama yaitu kita memahami sebagai muslim, sebagai identitas kolektif atas siapapun yang menganggap dirinya muslim, yang meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan dan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memperjuangkan nilai esensial Islam yang tidak mendiskriminasi manusia baik atas dasar suku, gender, ras, disabilitas, paham agama dan sebagainya. Itu. Kemudian yang ketiga, berbagai hal yang bertentangan dengan prinsip hak-hak asasi manusia, maka potensial bertentangan pula dengan nilai-nilai esensial Islam yang kami yakini. Yang keempat adalah berbagai hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kearifan lokal di Nusantara, maka potensial bertentangan pula dengan nilai-nilai esensial Islam yang kami yakini. Kelima yaitu berbagai hal yang bertentangan dengan Pancasila yang merupakan asas dasar bangsa Indonesia dan pilar-pilar keindonesiaan, maka potensial bertentangan pula dengan nilai-nilai esensial Islam yang kami yakini. Terdapat 6 indikator dalam peradaban Islam. Yang pertama yaitu diukur dalam sisi kekuatan ekonomi. Dari sisi kekuatan ekonomi, sebuah negara yang mayoritas populasinya muslim bukan kekuatan utama dunia. Negara yang populasinya mayoritas muslim paling tinggi ada di urutan ke-16 Indonesia, 18 Turki, 19 Arab Saudi. Negara terbesar di dunia dari sisi kekuatan ekonomi dari ranking 1 sampai 15 datang dari aneka benua dan kultur. Di antaranya termasuk negara Amerika Serikat, Cina, Jepang, Jerman, Brazil, dan Australia. Negara yang mayoritasnya muslim tak ada satupun yang bertengger di 5 besar dunia. Kemudian diukur dari sisi politik. Dari sisi politik, indeks demokrasi, negara yang mayoritasnya muslim juga ada di urutan papan tengah dan belakang. Urutan 1 sampai 48 adalah negara barat seperti Norwegia, Swedia, Amerika Serikat, juga termasuk dalam list itu aneka negara di Asia, Jepang, Korea Selatan, ada juga negara dari Amerika Latin seperti Brazil, Chili, Portugal, bahkan ada juga negara di Asia Tenggara itu Timur Leste. Kemudian yang ketiga, diukur dari sisi sumbangan kepada ilmu pengetahuan. Nah, dari sini peradaban muslim juga jauh di belakang. Rata-rata di negara muslim hanya memiliki 9 scientist, engineer, dan technikers per 1000 populasi. Sementara rata-rata dunia memiliki 41 orang. Dari sisi jumlah profesional yang bergerak di dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, rata-rata dunia memiliki hampir 5 kali lipat dibandingkan rata-rata negara muslim. Baik, yang keempat, yaitu diukur dari sisi kebahagiaan populasi yang hidup di sebuah negara. Artinya, negara mayoritas populasinya muslim juga tidak unggul. Ranking tertinggi 1 sampai 19 negara populasinya paling bahagia di dunia berasal dari aneka benua dan aneka kultur. Namun negara itu tidak dari peradaban Islam. Negara dengan ranking kebahagiaan populasi tertinggi umumnya di Eropa, terutama di aneka negara seperti Swiss, Denmark. Terdapat juga negara Amerika Latin, yaitu Brazil dan Australia. Kemudian indikator yang kelima, diukur dari praktek kebebasan agama. Nah, di sini gabungan indeks pembatasan pemerintah dan permusuhan masyarakat satu sama lain. Hasilnya tak jauh berbeda.
Negara yang paling bebas dan menerima keberagaman datang dari aneka benua dan kultur seperti Brasil, Afrika Selatan, Filipina, Jepang, Amerika Serikat, dan Inggris. Negara yang mayoritasnya muslim berbeda di papan tengah bahkan bawah, termasuk negara yang dinilai terburuk kebebasan beragama dan toleransinya adalah Pakistan, Iran, Mesir, dan Indonesia sendiri. Indikator yang keenam, yaitu diukur dari nilai keislaman sendiri. Negara mayoritas muslim juga tidak utama. George Washington University mengembangkan Islamic City Index berdasarkan 113 variabel mengenai nilai yang dianjurkan Al-Quran. Aneka variabel ini sudah merangkum nilai ekonomi, hukum, politik, ataupun kebahagiaan secara umum. Hasilnya, negara yang paling islami, yang paling mempraktekkan anjuran nilai Islam ranking 1-32 justru bukan negara yang mayoritasnya Islam. Daftar negara dengan Islamic City Index terbaik justru negara Eropa seperti Irland, Denmark, Kanada, Portugal. Masuk juga dalam list terbaik itu negara dari benua dan kultur lain seperti Israel dan Singapura. Mengenai latar belakang Islam Nusantara. Istilah Islam Nusantara yang dimaksud oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj merujuk pada fakta sejarah penyebaran Islam di wilayah Nusantara yang disebutnya dengan cara pendekatan budaya, tidak dengan doktrin yang kaku dan keras. Islam Nusantara ini didakwahkan merangkul budaya, melestarikan budaya, menghormati budaya, tidak malah memberangus budaya. Kiai Haji Akil Siroj juga menambahkan Islam Nusantara memiliki karakter Islam yang ramah, anti radikal, inklusif, dan toleran. Nah, di sini juga Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menerangkan wacana Islam Nusantara yang belakangan menjadi gagasan sebagai umat mengenai identitas Islam di Indonesia kini tengah menjadi perbincangan di dunia internasional. Dunia seakan tengah menempatkan Islam Indonesia sebagai model peradaban Islam modern. Istilah Islam Nusantara kini menjadi sebuah wacana yang mendunia sekarang di banyak perguruan tinggi ternama di Eropa maupun di Amerika Latin. Islam Nusantara menjadi diskursus dan akan menjadi sebuah term. Namun, ia meminta agar istilah Islam Nusantara terus didalami karena ia mengkhawatirkan istilah ini akan dianggap sebagai pandangan atau paham yang justru bisa kontraproduktif kalau tidak kita jelaskan dengan baik. Bisa-bisa Islam Nusantara dimaknai sebagai upaya memecah belah atau mengotak-kotakan Islam, yang pada hakikatnya satu. Ini tentu adalah tugas kita semua untuk bisa menjelaskan secara lebih gamblang apa esensi, apa substansi dari istilah tersebut, pinta Menteri Agama. Islam Nusantara pun bergulir ke publik, diberitakan media-media dan menjadi percakapan di media-media sosial seperti Facebook, Twitter, blog, grup, diskusi WhatsApp, BlackBerry, dan lainnya, dengan bermacam-macam tanggapan baik yang pro maupun kontra. Dalam bukunya, Muhammad Guntur Romli, Sejarah dan Karakter di Nusantara ini memiliki 10 karakter yang berasal dari 5 karakter pengaruh sejarah. Yang kedua yaitu 5 karakter berasal dari kawasan atau geografis. 5 pengaruh sejarah. Yang pertama yaitu era kuno. Era kuno ini disebut dengan pra-Hindu-Buddha yang berasal dari kepercayaan, adat, dan budaya kuno yang asli Nusantara. Era ini mempercayai segala macam arwah, kekuatan magis pada alam dan benda. Sering pula disebut animisme dan dinamisme. Di Jawa dikenal dengan kepercayaan Kapitayan, dengan sosok mitologis Dang Hyang Semar. Kapitayan digambarkan suatu keyakinan yang memuja sembahan utama bernama Sang Hyang Taya yang bermakna hampa, kosong, suwung. Kata Jawa kuna ini terpelihara dalam bahasa Sunda, te aya. Kepercayaan kuno ini sampai sekarang masih dianut oleh masyarakat adat seperti Kaharingan di suku-suku Dayak, Kalimantan, Buhun, Sunda Wiwitan, di Jawa Barat, Tonaas, Walian, Minahasa, Sulawesi Utara, Tolotang, dan Putungtung, Sulawesi Selatan, Naurus, Pulau Seram Maluku, Marapu, Sumba,
Parmalim, Sumatera Utara, dan banyak lagi kepercayaan-kepercayaan lainnya. Kemudian pengaruh sejarah yang kedua yaitu di era Hindu-Buddha. Nah, di era Hindu-Buddha ini era yang dikenal sebagai peradaban melalui kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, mulai Salakanagara abad kedua Masehi, Tarumanegara abad keempat Masehi di Jawa Barat, kemudian Kutai di Borneo, Kalinga, dan Mataram kuno 1445 Masehi di Jawa Tengah, Kahuripan, Jenggala, Kediri, Singasari di Jawa Timur, Darmasraya 1183 sampai 1347 Masehi di Sumatera Barat, dan dua kerajaan besar Sriwijaya yaitu 600 sampai 1100 Masehi di Sumatera Selatan, dan Majapahit 1292 sampai 1527 Masehi. Sriwijaya beragama Buddha dan Majapahit beragama Siwa Buddha. Kemudian yang ketiga yaitu era Islam. Agama Islam dipercaya sudah tiba ke bumi Nusantara sejak era awal Islam, abad ke-7 Masehi. Bukti-bukti arkeologis ditemukan makam Fatimah binti Maimun di lereng Gresik pada tahun 1082 Masehi. Sultan Malik Soleh di Aceh Utara pada tahun 1297 Masehi. Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik pada tahun 1419 Masehi. Namun yang perlu dicatat, dari abad ke-7 Masehi hingga pertengahan abad ke-15, Islam belum dianut secara luas oleh penduduk Nusantara. Baru pada era dakwah Islam yang dipelopori oleh jaringan tokoh-tokoh sufi yang dikenal dengan Wali Songo, Islam tersebar luas khususnya di tanah Jawa. Islam dengan cepat terserap ke dalam asimilasi dan sinkretisme Nusantara. Setelah kerajaan Majapahit runtuh, muncul kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, mulai Demak, Cirebon di Jawa, Kutai Kertanegara di Kalimantan, Goa dan Buton di Sulawesi, Ternate dan Tidore di Maluku, dan lain-lainnya. Kesuksesan dakwah para wali songo terletak pada strategis mereka yang menekankan kesinambungan ajaran Islam dengan ajaran dan tradisi sebelumnya, sehingga tidak terlihat asing. Kemudian di era kolonial dan Eropa, dimulai awal abad ke-16 dengan Portugis tahun 1509 Masehi dan Spanyol 1521 Masehi. Portugis yang gagal menguasai Jawa dan berdesak oleh Belanda melakukan kolonialisasi di Indonesia sebagai bagian timur, berbagi dengan Spanyol VOC pada tahun 1602 sampai 1800 Masehi. Belanda tahun 1816 sampai 1942 Masehi, dan Jepang 1942 sampai 1945 Masehi. Pada era ini hadir di bumi Nusantara agama Katolik dan Kristen Protestan, yaitu pada abad ke-16. Kemudian di era Indonesia, dimulai dari periode kebangkitan nasional pada awal abad ke-20 dengan berdirinya organisasi-organisasi, lembaga pendidikan, media pers yang membangkitkan kebangsaan dan persatuan Indonesia yang bercita-cita kemerdekaan Indonesia yang terwujud dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang bisa disebut Hari Anti Diskriminasi, yang mengakui satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Hari lahir Pancasila 1 Juni 1945. Puncak dari era ini adalah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Lahirnya Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 setelah melalui proses yang panjang dan perubahan sejak Juni sampai Agustus 1945. Bagian yang kedua yaitu 5 karakter yang berasal dari pengaruh kawasan geografis. Yang pertama adalah pengaruh etnis atau suku bangsa. Sebenarnya berdasarkan persamaan garis keturunan, ras, bahasa, agama, budaya,
perilaku dan ciri-ciri biologis, identitas etnis yang kuat apabila mendiami suatu wilayah khusus, misalkan di pulau. Etnis akan mencair kalau tinggal di kawasan yang majemuk dan terjadi percampuran, misalnya di wilayah urban dan perkotaan. Etnisitas tidak selalu asli karena sering hasil dari interaksi dan hasil dari pengaruh yang berasal dari luar kelompok dan bukan sifat-sifat hakiki sebuah kelompok. Misalnya ada etnis hasil dari campuran Betawi. Salah satu faktor yang berpengaruh pada etnisitas adalah kolonialisme yang demi kepentingan administratif pemerintah kolonial telah mengotak-otakkan warga jajahan ke kelompok etnis dan ras. Nah, kemudian yang kedua yaitu pengaruh budaya dari kawasan yang sekarang disebut Asia Tenggara yang dimulai sejak era prasejarah. Saling berpengaruh datang melalui pesisir-pesisir yang bisa disebut kebudayaan maritim, perpindahan penduduk, kemiripan tradisi keyakinan, agama, sastra, adat yang menunjukkan satu rumpun Asia Tenggara yang disebut sebagai peradaban pesisir. Pengaruh kuat dari Champa, Vietnam yang sekarang, terhadap gelombang Islamisasi era Wali Songo abad ke-15 Masehi ini. Kemiripan adat dan bahasa dalam satu suku bangsa, misalnya suku Melayu di Sumatera, Malaysia, Brunei, dan petani di Thailand Selatan. Bahasa Melayu yang menjadi akar bahasa Indonesia setelah sebelumnya menjadi lingua franca di Nusantara. Kemudian yang ketiga, pengaruh budaya dari kawasan India dan kawasan anak benua India yang disebut Asia Selatan. Nah, dari sini bahasa dan budaya yang terwujud dalam kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, peninggalan candi-candi dan adat istiadatnya yang masih melekat dalam masyarakat saat ini. Anak benua India memiliki pengaruh terhadap datangnya Islam ke Nusantara, seperti Gujarat, Malabar, Ceylon, Sri Lanka, Bangladesh. Kemudian yang keempat, pengaruh dari kawasan Tiongkok. Dari kawasan Tiongkok yang memiliki hubungan dagang dengan Nusantara itu sejak abad ke-3 Masehi yang warisannya masih bisa kita saksikan saat ini. Dari agama Buddha dan Islam, adanya para juru dakwah Islam awal di Nusantara berasal dari Tiongkok. Peninggalan bentuk arsitektur pada masjid-masjid kuno, Masjid Demak contohnya, Masjid Kasepuhan Cirebon, Masjid Kudus, budaya dan adat istiadat lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu pengaruh budaya dari kawasan Arab, Persia, dan Turki. Nah, di sini merupakan tampak pada aspek agama dan budaya yang menjadi teori masuknya Islam ke Nusantara dengan versi Arab dan Persia. Tanah Arab yang dimaksud yaitu Haramain, yaitu Mekah dan Madinah, Mesir dan Hadramaut, yaitu Yaman. Pengaruh Persia dalam bentuk budaya dan aliran agama Syiah, sementara Turki melalui kerajaan Utsmani dengan kerajaan Aceh dan Demak, yang puncaknya perlawanan terhadap kolonialisme di Nusantara, khususnya terhadap Portugis. Kemudian ada 3 aliran pemikiran Islam Nusantara. Pertama, aliran tradisional dan modernis. 2, tauhid sosial Kiai Haji Ahmad Dahlan dari modernis. Yang ketiga, pembaruan dari kalangan tradisionalis. Aliran tradisional dan modernis ini yang dimaksud hal ini yaitu pada awal abad ke-20 terjadi persaingan antara kubu yang sering disebut modernis dan tradisionalis. Yang secara sederhana, kubu pertama ingin melakukan perubahan terhadap aspek-aspek lokal dan tradisi, sedangkan kubu kedua yang ingin mempertahankan kesinambungan konstituitas dengan tradisi dan budaya lokal. Kubu pertama terwakili oleh organisasi-organisasi seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis. Kubu ini menentang ritual-ritual seperti tahlil, selamatan, sesaji, ziarah kubur wali, tabaruk, tawassul yang dianggapnya ini merupakan kegiatan syirik, bid'ah, dan khurafat. Nah, sedangkan semua hal yang diserang oleh kelompok tradisional dijalankan oleh kelompok tradisional dan juga abangan merasa menjadi sasaran sekaligus kemunculan kekuatan Wahabi di Mekkah dan Madinah. Kubu tradisionalis membangun organisasi Nahdlatul Ulama yang berasal dari jaringan pesantren-pesantren yang saat itu dominan di Jawa.
Kemudian tauhid sosial Kiai Haji Ahmad Dahlan dari modernis. Meskipun kalangan modernis bisa dipandang tidak toleran dan tidak mengapresiasi budaya lokal, namun gerakan ini tidak kalah penting dalam proses gerakan dakwah Islam di Indonesia. Ajaran Kiai Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah menekankan pada aspek kepedulian sosial yang terwujud dalam pendidikan, kesehatan, dan penyantunan orang miskin, membuat panti asuhan anak yatim. Gerakan ini terinspirasi dari surat Al-Ma'un bahwa pendusta agama adalah mereka yang menelantarkan anak yatim dan tidak memberi bantuan pada orang miskin. Dan yang terakhir yaitu pembaruan dari kalangan tradisionalis. Pada dasarnya, kalangan tradisionalis tidak anti pembaruan. Pesantren Tebu Ireng yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Rasul Akbar Nahdlatul Ulama pertama, telah melakukan inovasi sejak tahun 1929. Seorang kiai muda berpendidikan Belanda, Kiai Muhammad Ilyas, diangkat menjadi direktur madrasah dan ia memasukkan mata pelajaran umum seperti berhitung, sejarah, ilmu bumi, abjad Latin dalam kurikulumnya. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah seorang pendiri NU, adalah sosok yang dikenal modernis dan dinamis. Sejak mukim di Makkah, Kiai Wahab aktif masyarakat Islam, ormas politik yang sering disebut modernis. Bekerja sama dengan tokoh nasionalis Sutomo, pendiri Budi Utomo 1908 dalam kelompok studi Islam Study Club pada tahun 1916. Kiai Wahab mendirikan madrasah yang bernama Nahdlatul Wathon yang menunjukkan prioritasme dan kebangsaan dari semangat keislaman. Tahun 1918, Kiai Wahab membentuk Nahdlatul Tujar, kebangkitan kaum pedagang dalam bentuk koperasi pedagang. Madrasah baru bernama Taswirul Afkar didirikan tahun 1919 untuk menyediakan tempat bagi pelatihan anak-anak muda belajar dan mengaji sebagai sayap untuk membela kepentingan kalangan tradisionalis. Nah, dari situ, dari tiga aliran pemikiran Islam bahwa antara tradisionalis dan modernis itu sudah mungkin cukup tidak berseberang dalam arti merupakan ciri merupakan Islam yang ada di Nusantara ini, yaitu ada tradisionalis yang Islam bercorak kekinian, sedangkan modernis itu tradisionalis maksudnya yaitu Islam dengan kearifan lokal, artinya menjunjung budaya-budaya lama seperti tahlilan, manakiban, marhabanan, dan lain sebagainya. Masuk ke urgensi Islam di Nusantara. Mengapa Islam Nusantara penting untuk konteks saat ini? Yang pertama, yaitu diperlukan cara pandang dan sikap keislaman yang mampu merawat dan menerima kebinekaan yang ada di Indonesia. Yaitu diperlukan cara pandang dan sikap keislaman yang mampu merawat dan menerima kebinekaan yang ada di Indonesia. Negeri ini memiliki 17.000 pulau dan 1.200 suku bangsa yang menunjukkan keberagaman yang luar biasa. Dari penelusuran apa yang disebut Nusantara, baik dari pengaruh sejarah maupun kawasan, 10 karakter dan identitas Nusantara menunjukkan tidak adanya identitas yang asli dan tunggal, sehingga keislaman tampak sebagai akumulasi dari pengaruh-pengaruh tersebut dan terekspresi dalam konteks keberagaman budaya. Tanpa cara pandang dan sikap keislaman yang bisa merawat, maka negeri ini akan terpecah belah dan hancur. Inilah alasan survival. Yang kedua, yaitu Islam Nusantara adalah titik temu antara golongan santri dan golongan abangan dalam keberagaman. Dua golongan ini merupakan kekuatan utama dalam persatuan negeri ini. Maka Islam Nusantara bisa menjadi jembatan yang mempertemukan dua golongan dalam konteks agama. Golongan abangan akan menerima citra keislamannya yang selama ini mereka sering dituduh kurang Islam. Sementara golongan santri akan makin menghormati keberagamannya. Melalui sejarah kita menyaksikan persatuan dua golongan ini sangat berpengaruh menyelamatkan persatuan bangsa ini di saat-saat kritis. Misalnya kemerdekaan Indonesia, Konstituante Pancasila Orde Baru, dan sidang MPR 1999 sampai tahun 2000 dalam soal dasar dan bentuk negara. Maka
tidak heran jikalau Presiden Joko Widodo yang berasal dari kalangan abangan langsung menyambut ide Islam Nusantara ini. Yang ketiga, membendung kelompok dan gerakan yang ingin memaksakan kehendak di Indonesia. Nah, dari jalur ini, ormas dan kelompok-kelompok yang ingin menyeragamkan identitas Nusantara menjadi satu agama. Menurut pemahaman mereka sendiri, kelompok-kelompok ini sering mengatasnamakan Islamisasi, padahal mereka melakukan Arabisasi karena sasaran gerakan mereka adalah kelompok-kelompok Muslim juga. Bagaimana mungkin ada Islamisasi terhadap Islam? Maka sebenarnya gejala ini tidak lebih dari upaya Arabisasi. Yang keempat, yaitu membendung pengaruh-pengaruh konflik dari luar Indonesia, terkhususnya dari Timur Tengah, di mana terjadi persaingan kuat antara kubu-kubu, misalnya Saudi yang Wahabi dan Iran yang Syiah, kasus Suriah dan Yaman, yang sebenarnya murni politik namun menyeret agama, sehingga yang berperang adalah dua aliran keagamaan, yaitu Sunni versus Syiah. Kubu-kubu yang berkonflik di Timur Tengah mencari pengikut di luar kawasan mereka, termasuk di Indonesia. Konflik di Timur Tengah sangat berpengaruh terhadap Muslim di Indonesia. Islam Nusantara menegaskan tidak terlibat dan tidak mau melibatkan diri dengan perang saudara antar Muslim di Timur Tengah. Kemudian yang kelima, diperlakukannya suatu model keislaman yang khas Indonesia yang bisa menjadi rujukan dunia internasional, khususnya dunia Islam, dalam pola relasi antara Islam dengan demokrasi, HAM, keberagaman budaya. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia telah dipuji karena sukses melakukan reformasi dan demokratisasi dalam proses damai dan terus membaik dibandingkan dunia Islam lainnya, seperti dunia Arab, Mesir, Libya, Suriah, Yaman, Irak yang terus-menerus konflik sampai sekarang ini. Kegagalan reformasi dan demokrasi di negara-negara Arab Teluk atau dunia Islam lainnya, misalnya Afghanistan, Pakistan, Somalia, dan Nigeria. Kemudian yang keenam, upaya introspeksi, muhasabah bagi kalangan santri atau kalangan putihan. Nah, di sini diperlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mengapresiasi budaya dan kearifan lokal. Kritik dari kelompok ini datang dari dua tokohnya, misalnya Kunto Wijoyo dan Muslim Abdurrahman, yang meminta Muhammadiyah lebih peduli pada budaya dan kearifan lokal. Dalam kalangan tradisionalis yang sering dicitrakan menerima budaya dan kearifan lokal, namun ternyata tidak sedikit kubu puritannya juga. Tidak sedikit kiai dan ulama NU yang masih mencurigai budaya, tradisi dan seni lokal dengan alasan bertentangan dengan keakidah dan moralitas agama maupun karena persaingan dalam politik identitas. Misalnya, menganggap seni rakyat adalah identitas abangan. Sinergi Islam Nusantara dengan nilai-nilai esensial Islam, Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Pertama, yaitu esensi Islam, yaitu tauhid, kasih sayang, dan keadilan sosial. Dasar Islam adalah tauhid, pengesaan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Pengabdian Muslim adalah semata-mata hanya untuknya. Dalam Al-Quran disebutkan, sungguh Tuhanmu adalah satu, Tuhan langit dan bumi dan segala yang ada antara keduanya, dan Dia juga Tuhan bagi tempat-tempat terbitnya matahari. Sungguh telah kami hiasi langit terdekat dengan hiasan bintang-bintang. Quran Surat As-Saffat ayat 4-6. Pancasila sebagai basis ideologi Islam Nusantara adalah basis kekuatan Islam Nusantara dalam konteks keindonesiaan, dimulai dari rumusan tidak adanya pertentangan antara Islam dan Pancasila. Bahkan dinyatakan sila-sila dalam Pancasila merupakan ajaran Islam. Maka menerima, menjalankan, dan membela Pancasila dihitung sebagai bagian dari menjalankan syariat Islam. Pancasila juga bisa dianggap sebagai produk Islam Nusantara, karena sila-sila dalam Pancasila merupakan akulturasi ajaran Islam dengan budaya, bahasa, dan prioritas yang berasal dari konteks. Kalau Islam disebut sebagai dasar negara, maka golongan-golongan di luar Islam dipastikan akan menentang. Imbasnya adalah persatuan dan keutuhan bangsa terancam.
Oleh karena itu, ajaran-ajaran Islam perlu dibahasakan kembali, dirumuskan, disesuaikan dengan budaya dan prioritasnya dengan konteks lokal. Dengan Pancasila, Islam Nusantara berbeda dari kelompok-kelompok Islam yang anti Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kelompok-kelompok Islam ini merupakan proksi dari jaringan politik negara-negara di Timur Tengah yang sedang berperang. Demokrasi sebagai basis sosial dan kulturan Islam Nusantara. Tidak ada sistem politik dan kekuasaan yang diakui keabsahannya oleh dunia selain demokrasi untuk saat ini. Demokrasi juga bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah umat Islam Indonesia, dari sebelum hingga kemerdekaan. Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi menunjukkan kemenangan demokrasi dari lawannya. Rezim otoritarianisme. Demokrasi mengenalkan kemajemukan dan perbedaan berpikir. Kalau kita membaca sidang-sidang BPUPKI, Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, perdebatan-perdebatan tentang dasar negara sangat intens. Namun akhirnya sikap dan prinsip yang demokrasi yang terpilih untuk memelihara kemajemukan Indonesia dan memperkuat persatuan. Demokrasi adalah kekuatan bagi Islam Nusantara dan Islam Nusantara sesuai dengan demokrasi. Karena Islam Nusantara mampu menampilkan keragaman dan kemajemukan. Juga pola pikir Islam Nusantara seperti tasamu, yaitu yang bermakna toleran, tawasud yang bermakna moderat, dan juga tawazun yang bermaksud berimbang, dan juga i'tidal sebagai tegak atau konsisten. Sinergi Islam dari hak asasi manusia atau HAM sebagai basis humanisme Islam Nusantara. Prinsip-prinsip dari hak asasi manusia ingin memuliakan manusia. Rumusan ini mendefinisikan dasar-dasar kemanusiaan yang kini sudah diterima oleh banyak negara-negara di dunia. Hak asasi manusia dalam HAM adalah kekuatan sekaligus bisa menjadi inspirasi bagi Islam Nusantara. Pengakuan terhadap HAM dalam Islam dimulai dengan penegasan terhadap hak-hak dasar yang disebut ad-daruriyat al-khams, 5 dasar. Melindungi kepercayaan manusia, yaitu sebagai hifdun din, kehidupan, hifdun nafas, keturunan, hifdun nasl, hak milik, hifdul mal, akal pikiran, hifdul akal. Rumusan ini berasal dari Imam Syatibi, ahli usul fiqh. Nurcholish Madjid memberikan akar tradisi hak asasi manusia. Melalui kajiannya terdapat ayat-ayat Al-Quran seperti dalam surat Al-Ma'idah, Piagam Madinah, dan khutbatul al-Wada, perpisahan. Nabi Muhammad SAW pidato pengangkatan Abu Bakar yang menegaskan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia diakui oleh Islam dan menentukan akar tradisi politik Islam yang berbasis HAM dengan mengakui egalitarianisme, demokrasi, partisipasi, dan keadilan sosial, yaitu sebagai inspirasi dari Robert N. Bella. Adapun tantangan HAM sebenarnya adalah prinsip-prinsip yang berkata dengan kebebasan agama seperti yang pernah ditulis oleh Gus Dur, Islam dan hak asasi manusia. Bagaimana sikap muslim terhadap perpindahan agama yang dalam fikih klasik masih ada ancaman hukuman mati bagi orang murtad. Pertanyaan lain juga bisa diajukan, bagaimana dengan hak-hak yang berbeda agama? Masihkah mereka dilihat sebagai kafir, musyrik, sesat dan sebagainya? Seorang pemikir dari Mesir, Gamal al-Banna, mengajak kita untuk membaca kembali dasar hukum ini dalam Islam. Perpindahan agama bisa disebut dengan irtidad, orangnya disebut murtad. Masalah ini sudah diulas secara eksplisit dalam Al-Quran. Yang perlu dicatat dengan tegas, tidak ada hukum duniawi untuk kasus ini karena Islam mengaku kebebasan beragama dan keimanan berkaitan dengan kesadaran dan tanpa paksaan. Maka perbedaan keimanan tidak bisa diselesaikan dan disikapi dengan hukuman fisik. Oleh karena itu,
persoalan kekafiran hingga kemurtadan tidak ada hukuman fisik di dunia ini. Berbeda dari kejahatan membunuh, mencuri, menyakiti, dan segala hal yang mengurangi dan menampak hak orang lain. Oleh karena itu, dari buku Islam Nusantara dapat kita ambil kesimpulan, sejarah bisa disimpulkan bahwa Islam Nusantara adalah Islam yang mengutamakan kesinambungan dan kontinuitas dengan budaya lokal, bisa disaksikan pada era Wali Songo. Kemudian Islam yang mampu menampilkan keberagaman melalui realisasi dengan anasir-anasir lokal. Kemudian Islam yang melakukan perubahan dan pembaruan dengan mengedepankan perubahan yang terbatas. Lanjut, Islam yang bertransformasi sebagai kekuatan kebangsaan dan kemajuan. Yang kelima, jalur dakwah Islam Nusantara melalui pendidikan, pelayanan sosial, kesenian, dan budaya. Simpulan yang keenam, karakter Islam Nusantara adalah moderat, tidak ekstrim, dan tidak radikal, selalu mencari jalan tengah dan sintesis. Kemudian yang terakhir yaitu karakter Islam Nusantara adalah toleran dan menjauhi fanatisme dan kekerasan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari ulasan review buku tentang Islam Nusantara yang disusun oleh Muhammad Guntur Romli dan tim Ciputat School. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.